Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bicara panjang lebar ya Bu ya, tapi saya singkat aja. Saya mau tanya dulu, mana yang sudah selesai dikerjakan? Coba tunjuk tangan. Ada berapa orang? Banyak, coba dihitung. Terus udah Bu. Terus yang belum? Yang belum cuma sedikit ya. Bapak-bapak coba yang di luar masuk, karena ini penting, jangan sampai nanti ada pertanyaan-pertanyaan di lapangan. Intinya itu dulu. Yang saya bukan dulu ya. Yang saya hormati Bapak Lurah selaku penanggung jawab lingkungan yang selalu didampingi oleh Bapak Subur, dan Ibu Dede selaku penanggung jawab kesehatan yang biasa didampingi oleh Pokja. Oleh Pokja Bu ya? Ada Pokja juga ada, alhamdulillah. Bu Ina ada. Dan di sini tak lupa kepada Pak Dedi selaku penanggung jawab program, Bu Ai selaku penanggung jawab keuangan, dan Bapak Anto selaku penanggung jawab data, dan Pak Komar selaku penanggung jawab barang dan jasa, dan saya sendiri adalah sebagai penanggung jawab teknik lapangan. Nah, ini yang banyak masalah sebenarnya. Dan tak lupa juga Ibu Saras, perwakilan dari Kementerian PUPR yang berusaha dari awal sampai akhir terus mengumpulkan data yang dibantu oleh Puskesmas dan staf-staf kelurahan, dan sedikit banyak juga anggota BKM ikut campur dari awal untuk membantu pendataan. Saya tidak berpanjang lebar, kenapa program ini dikucurkan oleh pemerintah. Yang pertama, dari tahun 2014 kita ini dari pihak BKM yang diwakili waktu itu oleh Pak Adam yang sekarang di PSM itu sudah mendata waktu itu sampai 66, dan ada lagi tambahan data dari Puskesmas. Makanya di sini kerjasama antara Puskesmas, BKM, kelurahan, dan akhirnya terbentuklah KSM, kelompok swadaya masyarakat. Jadi intinya semua dari warga masyarakat sendiri, dari kita untuk kita. Permasalahan apapun kita bersama. Mengenai yang saya temukan di lapangan mengenai sepi tank kedap. Sepi tank kedap ini agak aneh, belum bisa diterima oleh masyarakat secara sepenuhnya. Karena masyarakat selalu biasanya menggunakan sepi tank cubluk, walaupun sepi tank tetap saja cubluk. Kenapa saya katakan cubluk? Karena kotoran racun yang dari tangki cubluk itu dia akan merembes ke bawah, terus ke dalam tanah. Ini racun yang bahaya. Kalau tinjanya nggak mungkin merembes ke dalam tanah, betul nggak Bu? Tinja nggak mungkin merembes ke dalam tanah karena tinja itu adalah benda padat, dan yang merembes adalah racunnya dari cubluk. Tatkala kita melakukan sepi tank kedap, maka pertanyaan yang paling banyak, ini gampang penuh, terus kalau nyedot duit dari mana? Begitu kan? Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, jadi nggak mungkin pemerintah menurunkan program kalau belum memikirkan sampai sejauh itu. Jadi dipahami dulu. Jadi nggak mungkin pemerintah menurunkan program kalau tidak menyiapkan antisipasinya. Nah, proses. Apa perbedaan sepi tank cubluk dengan sepi tank kedap? Perbedaannya hanya satu. Yang pertama, kalau sepi tank cubluk racunnya masuk ke bawah mengalir ke air minum, dan yang kita minum air cubluk. Jadi air tinja kita itu diminum lagi karena racunnya yang turun. Nah, dengan mengenai sepi tank kedap ini, yang pertama, tinja ini masuk di lapisan pertama. Setelah masuk di lapisan pertama, di situ sudah ada pengurainya. Sudah ada pengurainya, diurai, dimasuk ke lapisan kedua. Itu diurai lagi. Terus langsung yang ketiga, itu diurai lagi, baru masuk resapan. Nah, resapan ini air udah bening Bu. Bahkan ada orang-orang IPAL itu berani cuci muka dari air resapannya itu.
Dan ibu juga perlu ketahui dulu, ini maaf sebentar ya. Ibu perlu ketahui kalau sepiteng-sepiteng yang disedot di bawah itu dibuangnya kemana kira-kira? Ke kali? Salah. Salah. Itu dibuangnya pipa, diolah di sana. Diolah, itu air yang bersih itu dibuang dan itu bisa dijadikan pupuk. Dan yang padat itu tinggal sedikit. Kalau memang itu tidak diurai, bagaimana ipal itu bisa bertahan lama? Dan begitu juga dengan sepiteng ibu-ibu. Yang penting tinggal perawatannya. Paham sampai sini, Bu? Kalau nggak paham tanya dulu, Bu. Jangan sampai saya ngomong panjang lebar, Ibu nggak paham. Ada kira-kira pertanyaan sebelum saya lanjut? Nggak, alhamdulillah. Nah, dari sepiteng ibu ini perlu. Nah, yang kita lakukan di sini dari sepiteng ini ada dua jenis. Yang pertama jenis konvensional, yang kedua jenis pabrikasi. Nah, ini perbedaan. Dan yang jenis pabrikasi ini sudah diteliti dan sudah dapat izin dari Kementerian PUPR dan sudah punya sertifikat. Jadi nggak usah khawatir masalah kekuatannya, masalah ini nggak usah khawatir. Dan yang kedua, yang model konvensional. Bedanya pabrikasi ini langsung jadi, yang konvensional itu melalui corak. Dan dalam pengerjaannya ini, pengecoran ini juga dia menggunakan cor pakai besi 10. Jadi nggak tanggung-tanggung besi 10, nggak abal-abal di sini, nggak main-main. Itu menggunakan besi 10. Dan ini besi 10 ini betul-betul kuat. Baru dibuat sekatan antara penampungan tinja itu sendiri ke dalam resapan. Diproses lagi baru dikeluarkan ke resapan. Jadi ini sudah bersih. Jadi mudah-mudahan air minum kita ini jadi bersih seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Dede dan Pak Fajar. Ini sudah dijelaskan. Nah, itu pentingnya. Kenapa? Salah satunya ini berhubungan dengan kesehatan. Makanya data-datanya pun kita juga minta bantuan juga dari puskesmas, dari kelurahan. Nah, data-data yang diajukan pertama itu ada 42, Bu. Ada 42, tetapi kita di sini kita tidak bermain di kuantitas. Bukan masalah banyak ya, tapi kualitas. Kita pengen sekali kerja selesai masalah. Bukan cuma jumlahnya banyak. Kita bukan bergantung menyelesaikan program, bukan. Tapi bukan di situ letaknya. Kita membantu menyelesaikan masalah di masyarakat. Bukan cuma program aja, tapi masyarakat harus selesai masalahnya. Makanya kita hitung secara detail sampai di 34. 34 ini juga belum putus. Kalau memang ada anggaran masih sisa terus, berapapun jumlahnya gitu terus. Jadi nggak ada cerita sisa uang dikantongin, nggak ada. Selesai 34 langsung kita lanjut. Tapi dengan target yang pertama stunting yang sudah dijelaskan. Orang yang punya anak-anak yang kurang gizi rendah atau gizi buruk, ini target pertama. Yang kedua MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Yang diutamakan yang apa? Ya, di sini banyak yang apa. Yang ketiga baru BABS. Nah, BABS juga kita lihat dulu nih. Ini emang orang ini nggak mampu bikin atau malas bikin. Yang nggak mampu bikin kita bantu. Yang malas bikin kita bantu juga, tapi pakai surat bantunya. Itu ya kelurahan, bukan kita. Kalau saya di sini saya hanya sekedar melaksanakan apa yang menjadi harapan masyarakat dan tujuan program pemerintah ini tercapai semuanya. Jadi intinya di situ. Insya Allah sekarang sudah 22 yang selesai dan bisa dimanfaatkan. Sudah dimanfaatkan. Target kita 34, jadi tinggal 12 lagi. Dan kita di angka itu kita sudah bisa menyelesaikan, bahkan ada beberapa yang sedang proses. Prediksi saya kemungkinan kalau nggak banyak masalah yang berhubungan dengan bilik, dengan hal-hal yang jadi tambahan, ini akan lebih dari angka itu. Jadi silakan dari Ibu Pokja, Ibu Puskesmas bisa melihat mana kira-kira yang harus dikerjakan.
Ini yang didahulukan untuk tambahan. Kemungkinan tambahan ya, kemungkinan namanya tambahan. Ya paling enggak kita persiapkan. Kalau memang kita tidak bisa laksanakan di tahun ini, kita sudah dicanangkan DAK, dana alokasi umum dari Bekasi. Sudah ada, tinggal mencari data yang betul-betul stunting, MBR, DABS. Itu targetnya. Nah ini kita bisa kerjasama dan sama-sama kerja. Saya rasa jelas gitu Bu ya. Yang penting tinggal perawatannya. Nah perawatan yang pertama, jangan sering kena air sabun. Yang dikhawatirkan bakterinya mati. Jangan sering-sering. Terus kalau masalah ada bau, lapor sama saya. Jadi ini kan kita udah masuk obat, ada biobalnya, udah kalau itunya udah cukup inilah. Tetapi kalau kita juga nggak bisa juga melepas kemungkinan ada hal-hal yang berikutnya, maka laporkan ke saya atau kepada ini. Biar kita selesaikan sama-sama. Saya rasa sekian. Cukup ya Bu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.